Buah yang satu ini pasti banyak dicari saat bulan Ramadan. Yap, kurma. Kurma yang tinggi serat dan mengandung gula alami memang cocok dikonsumsi saat buka dan sahur. Bisa menjaga tetap kenyang dan bertenaga. Apalagi kurma yang satu ini nih, kurma lapis madu. Kurma lapis madu ini diproduksi di Jeddah, Arab Saudi. Sebagian besar kurmanya berasal dari kota Madinah yang cocok untuk pertumbuhan pohon kurma. Perpaduan Yahud antara kurma dan madu cocok banget dikonsumsi di bulan puasa. Biar kuat menahan lapar sejak sahur hingga berbuka. Untuk menjaga nutrisi tetap seimbang, bisa juga loh menambahkan madu 1-2 sendok tiap harinya. Madu yang mengandung banyak gula alami seperti sukrosa, maltosa, glukosa dan fruktosa akan memberi energi pada tubuh. 1 sendok madu mengandung sekitar 17 gram karbohidrat, setara dengan 4 sendok nasi. Madu yang tinggi antioksidan juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi penderita asam lambung, madu juga membantu melindungi saluran pencernaan dari asam lambung yang bisa kambuh ketika berpuasa. Tuh kan, madu memang punya sejuta manfaat. Makanya gak rugi deh ngikutin episode Nektar Bercuan hari ini. Come on! Si Unyil, yuk kita come on! Di balik nikmatnya madu, teman-teman tahu nggak perjuangan dalam memanennya? Apalagi kalau madu hutan nih. Disebut madu hutan karena lokasi sarang lebah jenis Apis dorsata ini terletak di pedalaman hutan. Sehingga madu hutan ini berasal dari nektar-nektar di lingkungan yang belum tercemar tangan-tangan manusia. Lebah hutan ini senang membuat sarang di pepohonan tinggi atau bahkan di pinggiran tebing. Buat memanennya saja harus menantang maut. Belum lagi para pengumpul madu hutan ini seringkali dibekali peralatan yang gak aman. Bisa-bisa taruhannya nyawa tuh. Mengingat Apis dorsata yang terkenal akan sifat galaknya, para petani madu hutan selalu dibekali asap. Gunanya untuk mengalihkan lebah, biar badannya gak bentol-bentol kena sengat. Gak cuma karena perjuangannya yang sulit aja nih, madu hutan dihargai mahal karena lebah hutan mengambil nektar dari berbagai tanaman. Sehingga aroma dan rasanya menjadi lebih kaya dan kompleks. Kandungan gizi pada madu hutan juga lebih kaya dan bergizi dibanding madu biasa. Antioksidan di polen dan propolisnya lebih banyak karena sebagai madu organik, lingkungan hidupnya masih alami dan bebas dari pestisida. Selain madu yang diperoleh dari alam liar, kita juga bisa dapat madu yang gak kalah bergizi lewat beternak lebah loh. Kayak madu kelulut atau klanceng ini nih. Madu kelulut dihasilkan dari lebah tanpa sengat berjenis Trigona sp. Lebah inilah yang biasa disebut kelulut. Lokasi budidaya madu kelulut berada di Desa Kayu Arah, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Budidaya lebah menggunakan teknik lock. Caranya dengan mengambil kayu tempat kelulut bersarang lalu diberi kotak baru. Saat musim kemarau dan pohon-pohon berbunga, 1 kotak sarang lebah kelulut ini bisa menghasilkan madu 1-3 liter sekali panen loh. Selain spesies lebahnya atau Trigona sp ini nggak memiliki sengat, keunikan madu kelulut ini juga terletak pada proses panennya, yaitu dengan dihisap. Soalnya lebah kelulut menyimpan madu di dalam tempayan atau sarang kecil dengan bentuk unik seperti ini. Wah, bentuknya nggak segi 6 kayak sarang lebah biasanya ya. Kalau datang ke sini, kita juga bisa loh nyobain madu langsung dari sarangnya. Madu kelulut juga terkenal dengan ciri khas rasanya yang asam. Kandungan bipolen atau serbuk sari dan propolis lah yang membuat madu kelulut memiliki rasa asam atau pahit. Meski asam, kandungan glukosa pada madu kelulut mencapai 69% loh. Berbeda dengan madu yang memiliki kandungan glukosa sekitar 30%. Wah, buat penderita diabetes harus hati-hati nih sama madu kelulut. Aduh, susah bener sih dapetinnya. Nah, hus. Aduh, tolong, hus. Dasar lebah mainnya keroyokan nih.
Peternakan lebah yang biasanya dikelola dengan cara tradisional, sekarang sudah tersentuh teknologi juga nih. Berlokasi di Cileunyi, Jawa Barat, rumah lebah ini sudah menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Jenis lebah yang dibiarkan pada farm ini adalah lebah apis serana. Sifatnya cenderung lebih jinak dibanding jenis lebah ternak lain. Untuk mencari makan, lebah jenis apis serana tidak tergantung pada satu jenis bunga saja dan mampu menempuh jarak hingga 3 km loh. Pada rumah lebah terpasang 3 sensor, yaitu sensor bobot, kelembapan, dan temperatur. Sensor ini kemudian mengirimkan data melalui modem hingga dapat diakses pada gadget. Teknologi ini bertujuan untuk membantu para peternak lebah. Biasanya rumah lebah diletakkan di perkebunan atau hutan, sehingga aksesnya sulit dijangkau. Dengan teknologi, peternak bisa mengawasi kondisi rumah lebah dari jarak jauh. Tuh, nggak perlu sering-sering buka tutup sarang kan? Lebahnya pun jadi nggak stres deh. Pemasangan alat ini sama sekali nggak mengganggu aktivitas koloni, karena posisinya berada di bagian bawah kotak lebah. Selain itu, perakitannya yang mudah bisa diaplikasikan pada tiap kotak lebah. Teknologi IoT ini menggunakan sumber daya listrik sekitar 220 volt. Namun kalau nggak ada sumber listrik, bisa menggunakan alternatif solar panel. Lewat sensor suhu, terlihat suhu lingkungan dan suhu dalam rumah lebah selalu berbeda. Suhu ideal pada rumah lebah harus berada pada kisaran 34 sampai 35 derajat Celcius. Kalau lingkungan di sekitar lebah dingin, koloni menjaga rumah tetap hangat dengan terus bergetar hingga melepaskan energi panas. Tapi ketika suhu lingkungan terlalu panas untuk lebah, petugas bisa memindahkan rumah lebah ke tempat yang lebih teduh dan sejuk. Selain suhu, kelembapan juga dapat menunjukkan kondisi koloni. Kelembapan udara yang stabil pada kisaran 50 sampai 60% menunjukkan bahwa koloni sedang masuk musim kawin. Inilah saat yang tepat untuk membagi koloni lebah. Sensor yang gak kalah penting yaitu sensor berat. Sensor ini membantu memantau perkembangan sarang lebah. Biasanya dalam selang waktu 3 bulan, bobot sarang sudah meningkat sebanyak 1 kg. Artinya madu sudah bisa dipanen. Yeay! Dari satu kotak lebah biasanya menghasilkan 500 ml madu loh. Tuh, buat ngumpulin 1 botol madu aja butuh waktu lama. Apalagi perjuangan lebah buat ngumpulin madunya. Makanya ketika panen, sarang lebahnya jangan diambil semua. Sisakan beberapa bagian yang berisi larva agar lebah masih mau kembali ke sarang ini. Selain itu, pada dasarnya madu adalah makanan cadangan para lebah. Kalau diambil semua, kan kasihan lebah jadi nggak punya cadangan makanan. Aku boleh bantuin? Silahkan teh. Pengen nyoba. Nah, sahabat Unyil, ini aku mau bantuin panen madu. Meskipun jenis lebahnya adalah lebah serana yang nggak galak, tapi buat jaga-jaga kita masih harus pakai alat pelindung kayak gini nih, biar nggak disengat. Nah, terus kalau buat panen kita perlu pakai asap ini biar mengurangi keagresifan dari lebahnya. Yaudah, aku ikut panen ya. Silahkan teh. Coba. Memanen madu juga bukan proses yang instan nih. Awalnya perlu menyiapkan kotak baru. Kita bisa mengikat potongan sarang lama yang berisi larva dan lebah pekerja untuk dipindahkan ke kotak baru. Yang paling penting perlu dipastikan nih, di tiap kotak sudah terdapat ratu lebah. Karena ratu inilah yang akan memerintahkan lebah pekerja untuk mengumpulkan madu. Pekerja sangat setia pada ratunya, sehingga ketika ratu dipindahkan ke kotak lainnya, seluruh koloni lebah pun akan berpindah. Makanya, ketika mau memindahkan koloni lebah ke kotak baru, hanya perlu memindahkan ratunya. Untuk menemukan ratu lebah di antara lebah lainnya juga nggak sulit kok. Ukurannya yang lebih besar 3 kali lipat dan badannya yang nggak memiliki corak garis-garis cukup mencolok di antara para lebah. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Lebah yang bertugas mengumpulkan madu itu adalah lebah betina loh. Dalam suatu koloni lebah, lebah jantan hanya bertugas mengawini sang ratu untuk menghasilkan 1000 telur setiap hari. Sementara lebah pekerja betina lah yang membangun sarang dan mengumpulkan nektar. Lebah mengumpulkan nektar menggunakan lidah yang bentuknya seperti belalai. Namanya proboscis. Nektar yang sudah dikumpulkan akan disimpan di dalam perutnya.
Selain itu, cairan nektar juga akan menempel di kaki lebah, sehingga serbuk sari dari bunga pun akan menggumpal di kakinya. Serbuk sari bunga nantinya menjadi bipolen yang bisa dipanen dengan alat bernama polytrap kayak gini. Nektar yang tadi sudah ditampung pada masing-masing perut lebah akan dimuntahkan ke lebah rumah tangga yang tinggal di sarang. Lebah inilah yang bertugas untuk mengolah nektar dengan enzim agar menjadi madu. Caranya dengan memuntahkan dan meminum kembali cairan nektar setelah 20 menit. Kalau sudah, lebah rumah tangga akan menyimpan madu di sarang madu alias honeycomb. Nah, karena madu ini masih mengandung banyak air, maka para lebah akan mengipasi sarang madu dengan sayapnya biar kadar airnya turun. Berkat kerja keras mereka, dalam waktu 1-3 hari, cairan madunya berubah kental, seperti madu yang kita kenal. Tingkat kelembapan yang rendah dan proses fermentasi yang panjang ini juga lah yang membuat madu awet dan tidak bisa basi. Wah, keren banget ya. Yuk kita kemon. Indonesia dengan keragaman flora dan fauna bikin variasi madu kita kaya jenisnya. Ada madu hutan yang berasal dari lebah liar dengan ciri khas warna lebih gelap. Ada juga madu uniflora nih, yaitu madu yang berasal dari satu jenis bunga. Madu uniflora ini sih berasal dari nektar bunga aren dan dihasilkan oleh lebah apis mellifera. Kombinasi antara madu hutan dan madu aren ini cocok banget dijadikan olahan black garlic honey. Black garlic honey ini menggabungkan dua antioksidan yang jos banget loh, yaitu madu dan bawang hitam. Asupan yang siap menjadi andalan buat menjaga imun tubuh nggak drop selama beraktivitas, apalagi saat bulan puasa. Seperti yang udah kita tahu nih, madu punya segudang manfaat bagi tubuh. Berfungsi sebagai antioksidan, anti peradangan, antibakteri, anti tumor, mengurangi batuk, menyembuhkan luka, dan juga meningkatkan kesuburan. Selain nutrisi dari madu, hasil penelitian membuktikan bawang hitam memberi manfaat 3 kali lipat lebih besar dari bawang putih. Karena proses fermentasi pada suhu dan kelembapan tertentu memecah protein dalam bawang putih menjadi asam amino secara alami. Makanya secara perlahan warnanya jadi menghitam tuh. Bawang hitam ampuh menangkal penyakit kanker dan penyakit serius lainnya karena kandungan zat alilnya cukup tinggi. Jenis bawang hitam yang digunakan adalah bawang lanang karena memiliki aroma dan rasa yang gak sekuat bawang lainnya. Lebih cocok kalau dicampurkan dengan madu murni. Saat memproduksi black garlic honey, keaslian dan kualitas madu murni harus selalu terjaga ya. Petugas selalu memastikan persentase air pada madu ini berada di angka 18 untuk menjaga madu tidak mudah rusak. Selain itu, proses sterilisasi botol kemasan juga nggak pernah terlewat loh. Makanya black garlic honey ini tahan disimpan hingga 2 tahun lamanya. Selain langsung diminum 1 sendok per hari, kita bisa mengkreasikan black garlic honey jadi berbagai menu nih. Bisa dipakai sebagai dressing salad dengan campuran olive oil dan cuka apel. Atau bisa juga dipakai sebagai bumbu simpel membuat grilled salmon. Madu yang sudah dilengkapi bawang hitam ini tentunya sudah punya aroma yang kaya ya. Nggak perlu deh ditambahkan macam-macam bumbu lagi. Mantap! Unyil mau ngasih tahu olahan madu yang nggak kalah enak nih. Cukup ke daerah Bandung, Jawa Barat, yaitu tempat produksi brownies madu pertama di Indonesia. Brownies yang diproduksi sejak Desember 2013 ini punya kandungan madu dengan antioksidan tinggi bernama pinosembrin yang berperan menjaga kekebalan serta kesehatan tubuh. Wah, bahan-bahan pembuatan brownies madu nggak jauh beda kok dengan brownies pada umumnya. Hanya saja madu yang dipakai sebagai pengganti gula ya sekitar 70%. Biar teman-teman gak bosan, brownies madu ini punya banyak varian rasa. Ada green tea, filling wafer, durian, dan kelapa nanas. Tampilannya juga bisa dikreasikan dengan menghiasnya pakai icing sugar. Ada juga nih madu dengan banyak varian rasa. Ada rasa mangga, apel, kayu manis, stroberi, raspberry, blueberry, lemon, jahe, jeruk, hazelnut, coklat, dan masih banyak lagi. Madu beraneka rasa berasal dari daerah Kolomna, Rusia.
Madu yang dikumpulkan di pabrik ini diperoleh dari berbagai daerah di Rusia. Dalam sehari pabrik ini bisa mengolah sampai 30 ton madu. Wow. Uniknya karena suhu Rusia yang dingin, madu-madu ini nggak cair loh. Soalnya kan kandungan glukosa dalam madu memang gampang mengkristal. Makanya sebelum diolah, madunya harus dicairkan kembali dan dikurangi kadar airnya. Baru deh dicampur dengan ekstrak buah-buahan lainnya. Selama bulan Ramadan, masyarakat muslim di Yordania menganggap madu sebagai asupan bernutrisi yang gak boleh dilewatkan. Gak cuma bagi umat muslim saja, madu dan kurma sudah menjadi bagian dari tradisi Timur Tengah. Gak heran kalau satu keluarga di Jordan bisa mengonsumsi puluhan kilogram madu setiap tahunnya. Ini nih salah satu produsen madu yang terkenal seantero Yordania, yaitu madu pertanian Daur. Madu Daur ini terkenal karena murni dan terjamin keasliannya. Makanya harganya lumayan mahal, sekitar 15 sampai 25 Jordan dinar per kilogram. Atau dalam rupiah sekitar 300.000 sampai 500 ribuan. Peternakan lebah Daur ini juga unik loh. Sarang lebah diletakkan di dalam kebun buah tin, kebun buah zaitun, dan kebun anggur. Beda sumber makanannya, beda juga rasa madunya. Proses ekstraksi di madu Daur ini juga canggih loh. Mesin pres ini akan memutar madu dengan cepat. Berdasarkan penelitian, madu dari tanah Arab punya nilai gizi yang tinggi. Tanah Arab yang kering dan gersang ternyata juga berpengaruh. Tanaman sumber makanan lebah yang tumbuh di tanah gersang punya daya tahan hidup yang kuat. Hasilnya, kandungan zat berkhasiat dalam madu Arab pun jadi tinggi. Wah, jadi pengen nyicipin madu Daur ya? Unyil, mau beli apa? Kok kelihatan bingung banget? Iya Karsa, ini kan madunya ada banyak banget nih. Unyil jadi bingung deh milih madu yang bagus. Apalagi madu palsu kan banyak dijual juga. Oh, kalau itu sih gampang, Nyil. Kak Arsa punya tips cara bedain madu yang bagus sama yang jelek. Nah, pertama Nyil, kita bisa mengoleskan madu ke kertas kosong. Setelah itu, coba sobek kertasnya. Kalau susah sobek, madunya benar-benar murni. Tapi kalau kertasnya gampang sobek, maka madu itu kemungkinan udah tercampur air, Nyil. Kedua, tuangkan madu ke sendok, lalu letakkan di atas lilin atau api. Madu asli mengeluarkan busa yang cukup banyak dan kalau dibiarkan agak lama, teksturnya akan mirip karamel, Nyil. Namun, kalau madunya hanya mengeluarkan sedikit busa seperti air mendidih, maka kualitas madunya jelek. Terakhir, coba tetesin madu ke dalam air deh. Madu murni yang bagus akan langsung tenggelam, Nyil. Oh, jadi begitu ya Karsa. Terima kasih banget ya Kak tipsnya. Unyil jadi nggak perlu takut lagi nih salah beli madu. Kerennya lebah nggak cuma terletak di madunya aja nih. Lilin yang berasal dari sarang lebah bisa dimanfaatkan untuk kain pembungkus. Pelapisan kain dengan lilin lebah berfungsi sebagai penutup pori-pori kain sehingga kedap udara. Fungsinya mirip seperti plastik. Tuh, jadi mengurangi limbah plastik kan? Pembungkus berlapis lilin lebah ini lebih ramah lingkungan. Bahannya menggunakan katun organik yang ditenun dari serat-serat tanaman tanpa menggunakan pupuk atau bahan kimia lainnya. Proses printingnya pun tidak menggunakan bahan kimia. So pasti aman deh dipakai sebagai bungkus makanan. Wah, bisa dijadikan pembungkus buat bekal berbuka nih. Sebagai pengganti plastik untuk membungkus makanan yang ramah lingkungan, kain wop ini memang eye-catching banget. Namun karena terbuat dari lilin yang mudah mencair jika terkena panas, kain wop ini tidak bisa digunakan pada makanan panas ya. Makanya kalau dicuci cukup menggunakan air dingin. Terus jemur deh. Tapi ingat, nggak boleh kena sinar matahari langsung dan suhu di atas 45 derajat Celcius ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Oke deh, sekian dulu ya info dari Unyil soal madu. Semoga bisa menginspirasi sahabat Unyil
biar tetap fit selama berpuasa. Unyil mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Si Unyil